Silakan duduk. Bersemangat. Amin. Kita semua bersemangat. Nah, puji Tuhan. Kita sedang memasuki suatu musim yang disebut akhir zaman. Ada bedanya zaman akhir dengan akhir zaman. Bahwa sesungguhnya kita hidup di dalam satu era yang disebut zaman akhir, tetapi kita sedang menghidupi hari-hari yang disebut akhir zaman. Coba kita lihat di dalam Matius 24 ayat 3 sampai 14. Matius 24 ayat 3 sampai 14. Dunia berubah begitu cepat dan kita harus melek secara rohani bahwa waktunya begitu singkat, beda dengan zaman opah kita dulu. Jadi kita nggak bisa harus cerita story opah kita dulu terus, tetapi bagaimana kita menghidupi, menjajaki hidup kita hari lepas hari pada saat ini. Setiap hari bisa berubah, setiap jam bisa berubah, ada suatu shifting yang bisa mendadak berubah segala situasi. Nah, mari kita lihat di dalam Matius 24. Di sini ada dikatakan zaman baru ya, zaman baru. Matius 24 ayat 3 sampai 14. Kita akan baca bersama-sama perlahan-lahan ya. 1, 2, 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang, katakan zaman baru. Sekali lagi katakan zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Nah, kalau kita melihat tanda-tanda ini, kita sudah memasuki zaman baru. Insya Allah kita nggak tahu kita bisa hidup berapa tahun ke depan. Tapi mari kita mau efektifkan hidup kita setiap hari. Bagaimana daily basis. Saya nggak mau ngelihat orang Kristen hanya rajin ke gereja, tapi kehidupan setiap harinya bagaimana. Yang ke gereja mah banyak, saya setiap minggu juga khotbah berkali-kali. Orang Kristen mah banyak. Apalagi di kantong-kantong Kristen kalau pergi ke gereja, wah persiapannya luar biasa. Udah kalungnya salib, antingnya salib, jaketnya the cross, kondenya pun salib. Sampai berat memikul salib. Bukan secara badani, bukan secara lahiriah, tetapi innernya. Bagaimana hatinya? Apakah kita sedang memasuki zaman baru ini kita tetap hidup dalam kasih yang mula-mula? Kita datang beribadah kepada Tuhan bukan karena kewajiban, bukan karena ikut-ikutan. Kita melayani Tuhan juga bukan karena duty. Tetapi apakah do we love Jesus daripada segala sesuatu yang kita miliki? Jadi kualitas kekristenan ini sedang diuji.
Kenapa? Firman Tuhan yang kita baca tadi akan banyak yang murtad. Saya katakan tahun kegoncangan terjadi, akan banyak keguguran rohani di mana-mana. Anak-anak Tuhan jadi materialistis, suap menyuap. Orang Kristen yang dulunya bagus pelayanan mendadak jatuh. Jatuh dalam perzinahan, jatuh dalam perselingkuhan, jatuh dalam obat-obatan, narkoba dan lain sebagainya. Mesias palsu sedang terjadi di mana-mana. Kalau di London, bukan di UK, di Inggris, bagaimana gereja, bentuk gereja ibadahnya sama. Ada puji-pujian, ada firman Tuhan, tapi namanya gereja ateis. Maksudnya gimana? Gak boleh nyebut nama Tuhan. Pernah ada satu hamba Tuhan tingkat internasional, dia ngomong gini, saya khawatir kalau gereja meskipun ditinggal oleh Roh Kudus, gereja tetap jalan. Kejadian. Ada gereja ateis, ada gereja 666, itu di Florida tuh. Who is 666? 666, 666 itu angka manusia. Dan itulah seorang yang super, dan gembala sidangnya ngomong, it's me. Itu adalah saya. Mereka berikan perpuluhan luar biasa untuk mengembangkan gereja 666 ini. Ada nyanyi. Jangan sampai kita nyanyi karena kita biasa nyanyi gitu, dipimpin worship leader kita nyanyi. Apakah kita mencintai Tuhan dengan suatu ekspresi yang dalam, Tuhan I love you so much, dalam keadaan situasi apapun juga. Nah, kita sedang memasuki satu zaman baru. Kalau tahun ini aja kita melihat, bersyukur kalau tidak terjadi perang dunia Armageddon ini. Koalisi-koalisinya berubah, peta politik bisa berubah. But soon or later itu akan datang. Itu akan datang. Anda siap, gak siap, itu akan datang. Tetapi kita lihat bagaimana sebetulnya inti daripada semua yang terjadi, juga termasuk penganiayaan. Kalau kita dilihat di Syria, berapa ratus ribu orang Kristen dibunuh. Kamu Kristen, bunuh. Tapi penganiayaan bukan hanya secara fisik saja, tetapi secara mental. Apa yang terjadi di Indonesia sebetulnya yang tidak disukai bukan politikusnya, karena Kristennya. Karena Kristennya, karena Kristusnya kita tidak disukai. Dan itu sudah tertulis di firman Tuhan. Kalau Anda nggak Kristen mungkin aman. Berarti berharganya kita benar-benar Kristus yang ada di dalam kita ini. Tetapi kita lihat di dalam Matius 24 ayat 14 di akhir daripada ayat yang kita baca itu. Yuk kita akan baca sama-sama. Matius 24 ayat 14. 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Apa itu Injil kerajaan? Injil kerajaan itu apa? Banyak yang gak ngerti Injil kerajaan ini. Kenapa Tuhan ajarkan doa kita juga doa Bapa kami? Di situ dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah di Tasikmalaya seperti di sorga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di Tasikmalaya seperti di sorga. Agama mana yang ngajarin doa ini? Ini seperti connecting dengan sorga. Ini bukan permohonan, ini bukan mudah-mudahan,
Ini bukan semoga, bukan insya Allah, tapi doa Anda dan saya itu bisa mendatangkan kerajaannya di bumi. Ini bentuknya petisi. Ini sama dengan duta besar. Seorang duta besar ditempatkan di satu wilayah, dia nggak ngurusin hidupnya lagi. Kalau saya jadi duta besar di Malaysia misalkan, Daniel Panji jadi duta besar di Malaysia, dia itu representatif Indonesia di Malaysia. Keputusannya mutlak. Ketika di Malaysia terjadi sesuatu, hei orang Indonesia ngumpul. Balik semua ke Indonesia. Anda harus balik semua orang Indonesia. Otoritas. Banyak orang Kristen melakukan kece-kece, kacangan. Enggak misi besar kerajaan. Bahkan misi dibuat satu departemen kecil. Padahal everyone, setiap orang yang mengaku dia menjadi orang Kristen, percaya Yesus Kristus, dia menjadi new creation, orang yang baru dan memiliki otoritas. Dan otoritasnya ini otoritas kerajaan. Bukan sekedar uang kontrakan. Bukan sekedar yang enggak bayar utang, melunasi utangnya buat kita. No. Itu lebih dari sekedar itu. Tuhan bukan sekedar menjadi pembuat mujizat buat kita. Kalau kita kurang makan, Tuhan akan berikan makan. Tuhan kalau kita butuh sepatu, Tuhan akan berikan sepatu. Bukan sekedar itu. Tapi Tuhan mengutus kita menjadi duta kerajaannya di bumi. Yang setuju katakan amin. Saya mengalami karena saya melihat degradasi kualitas kerohanian orang Kristen pada hari-hari ini. Karena mungkin dikejar kebutuhan, karena persaingan begitu ketat, karena ingin posisi, karena ingin jabatan. Segala sesuatu dilakukan, dihalalkan. Tetapi sebetulnya perkenanan Tuhan gak ada. Sehingga otoritasnya gak ada. Semakin lemah. Sampai dunia melihat orang itu yang model gini mah banyak. Yang model begini mah banyak. Dunia ingin melihat siapa yang di atas rata-rata. Siapa yang di atas rata-rata. Pilkada besok tanggal 15 Februari orang bukan ngelihat sekedar prestasi, who you are. Siapa kamu? Bininya ada berapa? Anaknya gimana? Reputasinya gimana? Kita membutuhkan kualitas. Kualitas. Bukan sekedar cakepnya. Saya nggak kampanye, ini berbahaya. Hari-hari yang sudah tidak boleh kampanye. Tetapi orang sekarang melihat who you are, what are you doing. Mungkin Anda juga berpikir pengkhotbah banyak, tapi sekarang anak-anak muda kritis. Ini yang khotbah siapa sih? Langsung search di Google, nama ini apa yang dia lakukan. Jangan search dulu di Google, perhatikan semua. Ketika ibadah jangan gadget kemana-mana, WhatsApp group, Twitter, Instagram, Facebook, membuat Tuhan jadi nomor 2. Ada saatnya gereja memang harus jadi buat pengacau signal. Yang setuju katakan amin. Di Jakarta udah pakai. Karena yang khotbah tapi semua begini. Tapi kalau dikasih film semua lihat. Karena orang Indonesia itu demen film. Orang Indonesia bukan listening community tapi watching. Kayak Thomas, udah ngelihat gua baru percaya. Kalau diomongin gak mudeng-mudeng banyak kan gitu. Kalau di sini pinter-pinter kok semua. Nah, Injil kerajaan ini penting memiliki suatu rahasia kunci mengenai kerajaan ini. Kerajaan ini adalah kingdom of God.
What is kingdom of God? Kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu dilakukan oleh komunitas orang percaya. Komunitas orang percaya ini memiliki satu visi besar about the kingdom of God. Mengenai kerajaan Allah itu apa? Kenapa Tuhan Yesus ngajarin doa, datanglah kerajaanmu di Indonesia seperti di sorga. Nah, jadi kenapa bisa Tuhan berikan otoritas begini? Sampai Tuhan berikan otoritas, apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Dan alam maut pun tidak akan menguasaimu. Tapi kenapa kita hidupnya pusing, sakit, masalah, sakit hati, benci sama orang. Gua ditipu. Bencinya minta ampun. Kenapa kita masih hidup dicengkram oleh kehidupan lama? Yesus datang untuk membebaskan kita dari kehidupan yang lama, pola pikir lama, perilaku yang lama, action plan yang lama, cara komunikasi yang lama, tata kelola yang lama, berkomunitas yang lama, menjadi satu kelompok yang baru. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Ini rahasia. Kita lihat. Kok mendadak dalam situasi yang agamawi waktu itu bagaimana orang Israel dibawa kerajaan Romawi. Sehingga Yesus pun dihukumnya oleh hukuman Romawi. Bayangkan bukan hukuman Taurat. Hukum Taurat harusnya dirajam batu. Tetapi bagaimana imam-imam bisa ngomong salibkan dia. Itu kata salib. Salib itu sebutnya hukuman Romawi. Tapi kenapa para imam bisa ngomong begitu? Karena itu ada roh Herodes, ragi Herodes, roh politik. Jadi takut kita terintimidasi oleh pemerintah. Herodes pun takut ada pemimpin raja orang Yahudi yang akan menyerang Herodes. Makanya Tuhan katakan hati-hati dengan ragi Farisi, kedua ragi Herodes. Farisi itu adalah agamawi. Simbol-simbol agama, sehingga simbol-simbol agama itu, wah ini agamaku, ini. Nanti jadi bisa perang agama. Kalau ragi Herodes itu humanistik sifatnya, yaitu mengidolakan seseorang. Apalagi pilkada. Apalagi kalau di drop dana nih, wah ini yang dari Tuhan. Kata siapa? Kita dikendalikan emosi sebetulnya. Kita dikendalikan oleh informasi. Apalagi sekarang zaman cyber war. Itu semua tuh calon-calon tuh punya netizen. Anda semua banyak dibegoin. Ada satu wali kota, dia turun dari mobil karena bannya kempes. Jadi dia jongkok, dia lihat bannya kempes. Dijepret, lihat wali kota terbaik. Ada seorang pakai mobil banyak kempes, dia sampai turun ngelihat. Ngebantuin, padahal enggak. Lagi jongkok mobilnya kempes, karena lagi dia ngelihat kenapa kempes. Itulah sosmed. Puji Tuhan Anda semua ngelihat saya sekarang. Kalau di Jakarta 50% semua lagi begini. Mendua hati. Ibadah ada di ruangan. Tapi diam-diam dia lagi cari Pokemon di gereja. Para orang tua gak ketawa karena gak ngerti apa Pokemon. Cari monster di gereja banyak. Bahkan mungkin pengkorbannya saudara-saudara. Kelihatan ada monster satu nanti saudara-saudara. Padahal lagi nyari monster juga. Kita sedang dikendalikan oleh suatu situasi yang seperti cyber war itu. Pikiran kita gak fokus. Bangun tidur langsung Facebook dulu.
Bukannya firman Tuhan dulu, Facebook dulu. Instagram, Twitter, keren kan? Takut ketinggalan lagi gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh jemaat pertama, kenapa ini mendadak berubah? Jadi community itu berasal dari kata common unity. Common unity itu adalah kesatuan secara bersama-sama. Makanya kalau nggak ada kesatuan, kita nggak bisa lakukan perkara besar deh. Kita berdua aja jalan bareng kemana, yang satu pengen ke sini, satu pengen ke sana, nggak bakalan mencapai tujuan. Satu pelayanan misi, 5 orang di jalan aja udah ribut. Siapa yang terbesar di antara kita? Nggak bakalan capai tujuan. Kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri, dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Terus mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Lihat, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini persekutuan ini, kata persekutuan ini udah hilang sekarang. Kelompok sel, program. Padahal persekutuan itu bukan, is not about God alone, tapi fellowship di antara satu dan yang lain. Jangan Tuhan, Tuhan, Tuhan terus, bagaimana dengan yang lain? Fellowship. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Terus, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Terus, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Saling berbagi, bukan mecah roti perjamuan kudus doang, tapi mau berbagi hidup enggak? Share life dengan yang lain, share hidup dengan yang lain. Terus, dan selalu ada dari mereka yang menjual. Wah, ini sih, ini mah nggak mudah lah zaman sekarang. Semua tuh lagi introvert, semua lagi mementingkan diri sendiri. Boro-boro mau berbagi harta. Kadang berpikir uangku adalah uangku, uangmu adalah uangku. Itu biasanya istri kan begitu, kalau suami mah nggak terlalu begitu. Enggak, yang di luar sana, bukan yang di sini. Jadi di sini dikatakan ayat berapa tadi? Oke, 45. Dan selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Punya rasa kebersamaan nggak kita? Ini kenapa mendadak bisa berubah seperti ini? Ini bukan perintah loh, ini kenyataan komunitas yang sudah diubahkan karena menerima Roh Kudus. Menerima Roh Kudus bukan sekedar bahasa roh, tapi kelakuan nggak berubah. Bukan anggap rohani, dia baca firman, tapi melakukan firman nggak, memecahkan roti nggak, share life nggak dengan orang lain. Rugi dong? Enggak rugi. Karena it's all about the kingdom. Gimana disebut kingdom? Yang satu kaya, yang satu miskin, minta ampun untuk makan juga nggak ada. What do you think about kingdom? Nah, mungkin saya terlalu kecepatan khotbah ini karena nanti dalam kesukaran nanti bisa tahu. Saya waktu itu pergi ke Poso, ke Ambon dalam sekejap. Gereja, waduh, itu bisa dieliminasi, terus orang-orang percaya pergi ke hutan-hutan. Di situ cuma satu baju, di situ ada punya roti. Waktu itu roti satu biji jadi bagi-bagi 3. Itu rasa kebersamaan yang luar biasa. Saya menyaksikan sendiri. Gak ada yang ego di situ. Karena semua dikatakan hidup ini anugerah.
Dan kita menikmati hidup ini suatu anugerah. Dan kita mau berbagi kenikmatan itu dengan orang lain. Mereka bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ciri-cirinya kita lihat tekun dalam doa dan pengajaran firman. Jadi komitmen mereka, jadi gaya hidup mereka. Yang kedua unity. Unity bukan sekedar duduk bareng tapi kebersamaan. Seperasaan, sepenanggungan. Yang ketiga, murah hati. Yang keempat, disukai oleh banyak orang. Apakah sekarang pertanyaan orang Kristen disukai banyak orang? Disukai nggak oleh tetangga kita? Saya lakukan gerakan My Home itu mulai start dari rumah kita. Apakah ada shalom di rumah kita? Lalu shalom ini bisa menebarkan shalom gak ke tetangga kita? Mami mertua saya umur 2 tahun ya. Tinggal sendiri di Bandung dan sekarang ada anak bungsu saya. Begitu pindah ke situ, mami mertua saya berbagi ke tetangga, nanti ada roti, ada apa. Dan kebanyakan tetangga saya itu haji. Islam yang taat. Dia selalu berbagi, beli apa nanti berbagi. Dia bergaul dengan tetangga. Orang bingung, lu Kristen kok bisa berbagi? Kok lu Kristen bisa perhatian? Sekarang, apa yang terjadi, apa yang dia tabur mulai dia tuai. Tiap hari nanti tetangga ini ngirim ini, kalau dia butuh pepaya, gak ada pepaya di tukang sayur. Nanti bisa tetangga Ibu Hajah ini kirim pepaya. Ini dimulai dari disukai. Dan setelah itu pasti ujungnya orang ini, rumah ini minta didoakan. Berarti udah welcome dong. Dan akhirnya tentunya mereka akan ngelihat. Who is in you? Siapa yang di dalammu? Tell me. Beritakan itu kepadaku. Apa yang di dalam engkau saat ini? Siapa yang mengubahkan hidupmu? Nah, jadi nanti akan ada multiplikasi. Bertumbuh dan berbuah. Dan bertambah-tambah. Nah, mari kita saksikan dulu satu video. Saya punya tim yang luar biasa, solid, karena juga penderitaan. Yaitu kita mengadopsi Mentawai. Pulau Mentawai itu sebelah barat dari Kota Padang. Pulau ini miskin sekali. Pasca tsunami waktu itu saya ini naik perahu. Di satu perahu itu terdiri dari 22 organisasi. Ada kedokteran, ada dari Lumbung Yusuf, ada dari mana lah gitu. 10 tahun yang lalu. Naik kapal dari Padang sampai mengarungi samudra kan, menuju ke Kepulauan Mentawai. Di tengah laut kita mengalami badai. Badai yang waduh itu sampai semua muntah-muntah, itu sampai ada yang udah nggak tahan. Oh udah nggak tahan, kayak seperti mau mati, namanya mabuk di laut kayak gimana. Tinggi sekali ombak. Tapi saya waktu itu diberikan kekuatan dari Tuhan. Saya berdiri di tengah ombak itu. Lalu saya ngomong begini. Kita nih bentar lagi mau mati. Saya ngomong begitu. Memang mau mati.
Kalau nggak ada mujizat kita akan mati bentar lagi. Apa yang akan kita bawa? Turunkan bendera semua. Percuma bendera ministry kita. We want to bring the kingdom of God ke Mentawai. Lalu saya mimpin doa. Nyanyiku serahkan, udah mimpi kita, kita ada di peti mati, udah deh gitu kan. Mau gak kita bertobat, serahkan semua hidup kita, ministry kita kepada Tuhan. Put all what we have together. Serahkan sepenuhnya dan kita mau lakukan untuk Tuhan, bukan untuk ministry kita. Hanya bikin report doang, laporan. Mari kita ingin bersama-sama 22 ministry ini berdampak untuk pulau ini. Namanya orang mau mati semua bertaubat. Gak ada yang dengan terpaksa, gak ada dengan sukarela semua. Dan akhirnya kita mendarat di sana dengan kurang sehat. Mendarat dengan kurang selamat karena kita nih pada pingsan semua di sana. Tapi itu perjalanan yang merubahkan hidup kita. Pengusaha-pengusaha muda banyakkan yang dari Surabaya. Kita membentuk satu tim namanya Mentawai Summit. Summit itu semua leader karena nggak mau yang jadi bawahan. Karena firman Tuhan juga dikatakan bahwa kita nih jadi kepala semua bukan ekor. Makanya nggak ada yang menurut satu dengan yang lain kan. Udah kata saya summit. Semua summit itu adalah para pemimpin kumpul sama-sama dan kita mau lakukan bersama-sama. Tahu apa yang terjadi sekarang hari ini? Kita lagi bangun airport, bangun kota baru, bangun sekolah, bangun museum, bangun marina. Dari mana itu duit? Tahu nggak? Teman-teman saya pengusaha muda, ini toko kacamata, ada yang pengusaha farmasi. Serahkan hartanya setengahnya. Waktu itu toko kacamata itu dia kecil. Dia serahkan semua setengah depositonya. Ini untuk Mentawai. Ya daripada mati kan sebelumnya kan. Mending punya setengah kan. Sekarang toko kacamatanya bisa 100 lebih. Yang itu ketua daripada misi ini anak muda umur 28. Dia katakan ke saya, Om Daniel, sejak peristiwa itu omset saya naik 60 kali lipat. Dia jadi pengusaha kaya. Kenapa? Karena dia memberikan diri kepada Tuhan. Mari kita saksikan film. Since the tragic crash, and the makeshift memorial at the site continues to grow. Many people are still coming by to pay their respects. Eyewitness News reporter Alex Michelson joins us live in Valencia with that video. Plus, he spoke with one of Walker's co-stars in the latest Fast and Furious. Inside this Porsche Carrera, and don't think another car was involved. Now the crash site is a gathering ground for Walker. Too short, and all the good people go. Yang promosikan bangsa kita kebanyakan orang asing, bukan orang kita sendiri. Padahal di Mentawai itu adalah punya ombak lebih bagus daripada Hawaii. Tapi miskin sekali. Para investor, para pengusaha Indonesia bukan mau invest di sana, malah mereka pengen jalan-jalan ke Hawaii.
Mereka bukan orang Kristen. Mereka dikuasai dukun-dukun, maka mereka membenci misionaris. Suku-suku yang di pedalaman. Dia bakal mengetahui tahu tahu dia bak kekuatan saya Melayu baju tidak atau ya dia tak buat duk makin Hello, ini my name. My name Lala. Good. Ersman. Anak bedanya semua bedanya cimata. Anak bedanya, atau bedanya kalau lu dah mau kecil dari barang ini. Dia Alisa to. Tato tertua di dunia itu dari Mentawai. Sampai kiri, sampai titik sama. Atau kalau ibarat satu, barang satu Mentawai, asli Mentawai. Bukan bangsaan. Aku au kiri teuku. Suara pakuan bu imaginang budaya Mentawai. Kini ungkap budaya kasihani. Budaya sahu, budaya pengumuman, budaya pusaina, budaya turunnya segala macam orang dia. Kita sini mau ungkap budaya tak ada macam. Budaya kiri jadi naik, tapi kira ini waktu budaya kiri. Masuk sampai itu. Tapi kira jadi ungkap budaya. Pengusaha-pengusaha muda ini sudah mengadopsi ribuan anak-anak di sana untuk menjadi pemimpin-pemimpin muda yang berkualitas, yang punya nilai karakter Kristus, dan merancang pembangunan di sana menjadi kota modern, tidak lagi menjadi kota tertinggal. Bahkan airport sedang didesain sedemikian rupa, bekerja sama dengan pemerintah. Dari tidak punya apa-apa ke tidak punya apa-apa, tapi bisa melakukan sesuatu. Dan ini tim kami, saya bangga dengan mereka. Mereka orang-orang yang luar biasa. Mengadopsi, sudah mengadopsi 300 anak-anak, dididik menjadi unggulan di Surabaya. Targetnya ada 5.000 anak-anak kita akan sekolahkan. Inilah gerakan kami di seluruh Indonesia untuk mengadopsi kotanya menjadi rumahnya sendiri. Mendatangkan kerajaannya di bumi ini. Jadi ini menjadi common unity. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang Tuhan mau sebetulnya?
supaya kita nih di dalam Matius 16 ayat 24 dikatakan, Matius 16 ayat 24, coba kita buka, kehidupan kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Setiap orang tuh harus yang mengikut Yesus, dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Serta mengikut Yesus setiap hari. Jadi apa sebetulnya daripada memikul salib ini? Memikul salib itu adalah menyangkal diri, adalah orang yang mampu berkata no kepada keinginan dirinya sendiri. Tapi seringkali kita datang kepada Tuhan ngotot karena kita ingin sesuatu. Jadi Tuhan jadi pembantu kita. Kita doa minta sesuatu dan Tuhan cukupkan aku ingin begini. Jadi kita ngatur Tuhan, bukan Tuhan ngatur kita. Tuhan mau kita menjadi rumah doa bagi segala bangsa, di mana Roh Kudus yang menuntun kita dalam doa, dan Yesus, perasaan Yesus ada di dalam diri kita, dan sehingga kehendak Yesus yang jadi melalui kehidupan kita, sehingga kita bisa berdoa dengan kuasa dan otoritas. Thy kingdom come, datanglah kerajaan di bumi seperti di sorga. Nah, menyangkal diri juga bermakna merendahkan diri dan tidak mempertahankan haknya sendiri. Dan tidak memikirkan kepentingannya sendiri. Puji Tuhan saya mendengar pastor message dan warta hari ini. Kita harus menolong orang lain. Kita harus berarti di mata orang lain. Kehadiran kita ini menjadi dampak bagi orang lain. Nah, saya melihat begini, kita memasuki satu masa yang disebut kegoncangan. Kegoncangan dengan skala global. Beberapa waktu yang lalu saya diperkenankan Tuhan untuk menghadiri satu gerakan doa di Amerika, di mana para pemimpin dari berbagai negara berkumpul di New York City di gedung PBB. Dan itu buat saya ini merupakan satu wawasan, suatu tuntunan bagaimana di dalam satu situasi global seperti itu di gedung PBB tentunya kita nggak doa untuk kebutuhan sendiri. Tetapi berdoa, pray for the world, berdoa untuk dunia ini. Waktu itu ada seorang ambasador Kim namanya dari Korea Selatan, dia share begini kepada kita semua, kurang lebih 700-an orang. Church, dia katakan gereja, what are you praying for? Kalian lagi doa apa? Lalu dia ngomong, church, you don't know what you are praying for. Kalian gak tahu apa yang sedang kalian doakan. You don't know anything. Sesungguhnya dia katakan, kita sedang memasuki satu skala kegoncangan tingkat dunia yang paling hebat dalam sejarah manusia ada di dunia ini. Yang disebut tsunami tingkat dunia. Dan ini sedang datang bebarengan ke dunia. Ke seluruh bangsa-bangsa di dunia. Dia katakan tidak ada satu bangsa pun di dunia ini sanggup mengatasi gelombang tsunami yang akan datang ini. Yang pertama adalah krisis ekonomi terparah sepanjang sejarah. Dan itu terjadi. Tahun kemarin, tahun-tahun kemarin. Tahun ini kita bisa melihat bagaimana bangsa Italia yang begitu kuat, kolaps. Bank-bank besar kolaps. Dan itu akan menimbulkan satu gejolak ekonomi, resesi ekonomi tingkat dunia. Amerika dengan hutang yang tidak terbayarkan, bunganya aja mengerikan sekali. Cetak uang terus. Yang kedua, dia katakan gelombang kemiskinan yang tidak pernah terselesaikan. Income 1,1 miliar orang di dunia cuma $1 per hari. 2,7 miliar manusia di dunia income-nya $2 per hari.
Dan ini akan bisa menimbulkan chaos kalau kemiskinan tidak teratasi. Dan khususnya di benua Afrika. Yang ketiga, serangan teroris akan terjadi di mana-mana. Ini akan menimbulkan suatu budget high cost, yaitu pengeluaran yang tanpa batas untuk mengatasi ini. Saya bersyukur kita bisa melewati Natal yang begitu indah, perayaan-perayaan Natal sampai tahun baru dengan aman. Sementara di berbagai negara mengalami letupan-letupan yang mengerikan. Kita patut bersyukur, saya percaya ini semua karena doa-doa kita. Amin. Makanya kita harus berdoa terus untuk bangsa kita. Yang keempat adalah gelombang tsunami yang disebut global warming yang sudah tidak diperhatikan lagi. Suhu udara naik 1 derajat Celcius per tahun dan Indonesia juga mengalami itu akan mengalami rob. Jadi di laut akan bergejolak di mana naik air laut, ketinggian air laut karena gunung-gunung es lebih cepat mencair daripada dugaan semula. Tetapi karena global warming juga pemanasan global ini akan menimbulkan anomali cuaca. Jangan heran kalau di negara tropis seperti Indonesia di bulan musim panas pun bisa terjadi puting beliung dan hujan es. Dan itu sudah terjadi. Dan itu akan menimbulkan musim tanam yang kacau dan menyebabkan krisis pangan dunia. Nah, apa kata firman Tuhan? Di dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2, baca ayat terakhir. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Tolong dibuka. Bangkitlah, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Terus, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Apa yang dikatakan kekelaman menutupi bangsa-bangsa? Kegelapan akan menutupi bumi, tetapi terang Tuhan akan terbit. Amin. Melalui siapa? Melalui kita anak-anaknya. Jadi di tengah kegoncangan atau situasi kondisi yang semakin sulit, saya yakin ini tahun kebangunan rohani yang besar. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan akan muncul. Anak-anak Tuhan yang memiliki roh unggulan, dia akan menjadi unggul. Itu akan menjadi kesaksian buat semua bangsa. Ada yang berbeda, anak-anak kita berbeda dengan anak tetangga kita. Ngapain jadi orang Kristen kalau nggak ada bedanya? Kita yang mengaku diri bahwa kita punya Roh Kudus, punya kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepada kita. Nggak ada bedanya dengan dunia. Ngapain jadi orang Kristen? Kita harus percaya menjadi orang Kristen, kita harus tampil beda dan menjadi unggul. Amin. Yang setuju katakan amin. Siapa yang percaya anak-anak kita akan jadi unggul? Amin. Nah, saya tutup dengan satu klip tanggal 25 Mei yang akan datang. Kita akan mengadakan suatu momen doa nasional. Tolong dibantu dan doakan. Kalau punya channel-channel di daerah, kita mau memobilisasi 500 kota di seluruh Indonesia berdoa. Bersatu bersama-sama supaya kita menjadi common unity. Community yang punya nilai kerajaan Allah, punya kebersamaan gereja satu dengan gereja lain. Gereja gede dengan gereja kecil bersatu bersama-sama, gereja kota dengan desa saling bantu satu dan yang lain. Antar denominasi tidak ada musuh-musuhan, tetapi kita mau berdoa sebagai orang-orang kudus, berdoa di hadapan Tuhan bagi keselamatan bangsa kita. Amin. Tolong doakan ya, mari kita saksikan klip ini, hanya 2 menit ya.
Tuhan akan pulihkan negeri kita kalau umat Tuhan datang berdoa di hadapan Tuhan. Amin. Bapa, malam ini Tuhan, kemuliaan-Mu dicurahkan kepada kami semua. Itu yang membuat kami jadi satu. Ya Tuhan, hamba-Mu tahu kunci penuaian yang utama dari penuaian itu adalah unity. Deklarasi kesatuan. Kami umat Tuhan di Indonesia dalam persekutuan sebagai tubuh Kristus menyadari dan menerima perbedaan sebagai berkat Tuhan. Kita mau jadikan panggung ini menjadi mesbah. Mesbah atas seluruh bangsa Indonesia. Satukan kami ya Tuhan. Jangan biarkan kami tercerai-berai ya Tuhan. Tetapi di dalam kebersamaan kami ya Tuhan. Di dalam kesatuan kami. Nama-Mu dimuliakan. Nama-Mu ditinggikan ya Tuhan. Haleluya. Doakan supaya di kota-kota, di desa-desa, di gunung-gunung, di lembah-lembah ada mesbah doa. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja lebih dahsyat, paling hebat di antara kuasa lain. Amin. Kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan Kerajaan-Mu datanglah.